Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa Ramadan sudah berlalu dan hari ini kita berada di bulan Syawal. Ketika Ramadan kemarin berlalu, terdengar suara takbir berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mendengar kalimat takbir itu, tiba-tiba hadir 3 kesedihan di dalam hati kita. Kesedihan pertama, karena kita baru menyadari dan kita sadar hari itu Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Ketika kita memiliki kenangan bersama yang kita cintai, seorang yang kita cintai saja, kenangan-kenangan indah itu teringat bagi kita. Saat itu ada perasaan sedih karena kenangan itu tidak bisa diulang. Bagaimana pula dengan kenangan di bulan Ramadan? Ramadan yang begitu agung, Ramadan yang begitu mulia, Ramadan yang membawa keberkahan yang banyak, membawa pahala yang tinggi, mengundang keridhaan Allah di dalamnya. Tapi kali itu Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Seakan-akan dia melambaikan tangannya. Aku harus pamit dulu. Terima kasih kau sudah menyambutku. Mungkin kita tahun depan akan bertemu lagi kalau masih ada umur untukmu. Ramadan pergi, terasa kesedihan di dalam hati. Itu yang pertama. Kesedihan kedua, karena kita tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang kita sayang. Kalau di Ramadan tahun lalu ada orang-orang yang ketika itu kita sayang, bisa kita hadir kepadanya, bisa kita berkasih sayang dengannya, bisa kita memeluknya, bisa kita menciumnya. Tapi di akhir Ramadan tahun ini kita tidak mampu melakukannya karena negeri kita sedang diuji dengan bencana wabah yang luar biasa. Seorang anak akan teringat orang tuanya, seorang abang akan teringat adiknya, seorang famili akan teringat keluarganya. Biasanya berkumpul bersalam-salaman, berpeluk-pelukan. Tapi tahun ini hanya kalimat takbir yang mengukir ke dalam hati dan terbayang kenangan-kenangan di tahun yang lalu. Ada kesedihan di dalam hati kita. Tapi itu pun masih syukur. Kenapa? Karena kita masih bisa melalui media elektronik, kita masih bisa video call, nampak di situ ayah, nampak di situ emak, nampak di situ abang. Tapi ada kesedihan ketiga yang bisa dirasakan seseorang yang saat itu kesedihan ini tiada tara. Apa itu? Karena dia teringat orang-orang yang sudah tiada bersamanya. Kalau Ramadan tahun lalu, hari raya tahun lalu terdengar takbir, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masih bisa dipegang tangannya, masih bisa dipeluk dia. Ayah, maafkan salahku. Begitu banyak jasa-jasa yang kau lakukan kepadaku. Ayah, maafkan salahku. Begitu banyak yang sudah kau perbuat, tapi aku jadi anak yang tidak berbakti. Maafkan aku, pengorbananmu luar biasa, tapi aku tidak bisa membalasnya. Masih bisa itu terjadi. Tapi di hari raya tahun ini, itu hanya tinggal kenangan, tak bisa memeluk lagi karena mereka sudah pergi meninggalkan kita untuk yang selama-lamanya. Kesedihan luar biasa, teringat jasa mereka. Coba ingati waktu kecilmu, 2 tahun kau di
disusukan, tengah malam waktu tidurmu selalu dilihat dan didengarkan. Jika engkau sedang menangis, kerja bunda pun ia tinggalkan, demi menimang anak yang manis, badannya lelah ia tahankan. Tahukah kita siapa malaikat yang bisa langsung kita lihat? Tahukah kita siapa malaikat yang bisa kita rasakan kasih sayangnya? Yaitu ibunda kita yang memang Allah utus dia untuk menjaga, merawat, dan menyayangi kita sampai membesarkan kita. Tapi kali ini hanya teringat jasanya, tapi dia sudah tiada. Maka bagi kita yang hari ini masih punya emak, masih punya ayah, ingat jasa-jasa mereka. Kami dulu lima bersaudara ini. Lima kecil-kecil dibawa ke perantauan. Tak ada orang yang menolong di perantauan. Kami bertarung antara hidup dan mati di sana. Ayah pergi pagi pulang malam, kerja di ladang orang, tapi harapannya anaknya lima jadi sarjana. Saat itu tidak terpikir olehnya apa yang bisa kami balas untuknya, tapi paling tidak ada rasa bahagia di hatinya kalau anaknya bisa sarjana. Teringatlah kenangan-kenangan itu. Jadi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sayangilah mereka selagi mereka masih ada. Bahagiakanlah mereka selama mereka masih ada. Jangan kau gores hati mereka. Wa kullahuma qaulan karima, berkatalah kepadanya dengan perkataan yang sangat mulia. Karena ada 4 manusia, kata Nabi, arba'u haqqun 'alallahi alla yudkhilahumul jannah. Ada 4 manusia yang tidak punya tempat di surga. Salah satu di antaranya adalah aqul walidain, seorang anak yang durhaka pada orang tuanya. Tapi di balik kesedihan itu ada 3 kebahagiaan yang kemudian hadir kepada kita. Kebahagiaan pertama, Ramadan memberikan pendidikan kepada kita menjadi hamba yang mampu berbagi. Kalau yang lalu pelit, di Ramadan mendidik kita berbagi, peduli kepada sesama, tahan kita lapar, ada makanan tapi tak bisa kita makan. Kita lihat kita menahan rasa lapar dari pagi sampai malam saja, sampai maghrib, itu sulit sekali. Bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang bukan pagi sampai malam, kadang 2-3 hari tidak makan, hanya makan makanan sisa. Ada muncul sifat berbagi dalam diri kita. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mampu berbagi di kala lapang dan sempit. Pelajaran kedua, Ramadan mendidik kita menjadi hamba yang sabar. Bukankah kesabaran itu adalah separuh dari keimanan? Tidak ada orang yang tinggi derajatnya kalau tidak ada sabar dalam dirinya. Ramadan mendidik kita menahan amarah, sabar kita. Wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarah. Walaupun pada saat kita marah, orang lain tidak tahu kalau kita marah, tapi itu pun mampu kita tahan. Tak ada rasa sakit hati, tak ada rasa dendam, tak ada rasa marah kepada orang lain. Mampu menahan amarah. Ramadan mendidik kita demikian. Pelajaran ketiga yang dididik Ramadan, mampu memaafkan sebesar apapun kesalahan manusia. Wal afina 'anin nas. Sulit kita memaafkan di hari yang lain, tapi di bulan Ramadan dan hari raya ini mudah kita maafkan kesalahan mereka. Inilah sifat calon penghuni surga yang disebutkan Allah adalah orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau kepada ampunan Tuhanmu. Allah sudah siapkan untukmu surga seluas langit dan bumi. Itu semua untuk orang-orang yang bertakwa. Dan tadi pelajaran yang dididik Ramadan adalah ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kajian kali ini bermanfaat buat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.